Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem telekomunikasi. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Satria Wahyu dari Prodi Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 3. Kemudian masuk ke pengantar dari komunikasi data. Komunikasi data adalah sebuah pertukaran data antara dua perangkat atau lebih melalui media transmisi yang semisal yaitu kabel. Namun ada juga transmisi non kabel atau yang biasa disebut wireless, yaitu menggunakan sinyal atau gelombang. Untuk bisa terjadi sebuah komunikasi data, perangkat itu harus saling berkomunikasi atau terhubung menjadi sebuah bagian dari sistem komunikasi. Biasanya terdiri dari sebuah hardware atau perangkat keras dan sebuah software atau perangkat lunak. Kemudian di sini ada komponen dari komunikasi data yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada pengirim, yaitu piranti atau perangkat yang mengirimkan sebuah data. Kemudian ada penerima atau receiver, yaitu piranti atau perangkat yang menerima data. Kemudian ada data itu sendiri, yaitu sebuah informasi yang akan dipindahkan atau dikirimkan. Kemudian ada media pengiriman, media ataupun saluran yang dapat digunakan untuk mengirimkan data tersebut. Dan ada protokol, yaitu aturan-aturan yang berfungsi untuk menyesuaikan atau menyelaraskan hubungan. Kemudian masuk ke media transmisi dari komunikasi data. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, ada yang menggunakan kabel dan ada yang menggunakan wireless atau non kabel. Media kabel ini sering disebut juga dengan guided media, yaitu media yang mengendalikan gelombang dalam jalur fisik kepada si penerima. Jadi di sini fisiknya terlihat, yaitu berupa kabel seperti fiber optik, UTP dan kabel koaksial. Kemudian di sini ada transmisi non kabel atau wireless, adalah jika dari kalimatnya berarti tanpa kabel, itu melakukan suatu hubungan telekomunikasi menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti media kabel. Saat ini teknologi wireless sudah sangat berkembang. Seperti pada industri juga telah mulai diterapkan transmitter yang menggunakan wireless atau tanpa menggunakan kabel untuk media transmisinya. Kemudian di sini ada data dan sinyal. Data sendiri ada dua macam, yaitu ada data analog dan data digital. Data analog terdiri dari sinyal analog yang disebut juga dengan broadband, merupakan gelombang elektromagnetik yang bervariasi dan secara kontinu ditransmisikan melalui beragam media tergantung frekuensinya. Sinyal analog pun bisa diubah ke bentuk digital, namun harus dimodulasi terlebih dahulu. Dua parameter terpenting yang dimiliki oleh sinyal analog adalah amplitude dan frekuensinya. Gelombang pada sinyal analog itu umumnya berbentuk sinusoida dan memiliki variabel dasar, yaitu amplitude, frekuensi, dan fase. Amplitude sendiri adalah ukuran tinggi rendahnya tegangan dari sinyal analog itu. Untuk frekuensi, jumlah gelombang sinyal analog dalam satuan detik. Kemudian fase berarti besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Untuk sinyal analog sendiri memiliki beberapa kelemahan, yaitu jika semakin jauh maka sinyalnya akan semakin lemah karena sering terjadi losses. Namun bisa diatasi dengan penguat sinyal atau amplifier. Kemudian rentan terhadap
intervensi listrik atau noise di dalam jalur. Kabel listrik, petir, dan mesin-mesin listrik semua menginjeksikan noise dalam bentuk elektrik pada sinyal analog. Kemudian di sinyal digital atau diskrit, sinyal digital disebut dengan baseband. Sebagai ganti gelombang, maka sinyal pada sistem digital ditransmisikan dalam bentuk bit-bit biner. Sistem biner adalah sistem on-off atau sistem yang hanya terdiri dari dua kondisi, yaitu 1 dan 0. Jika ada tegangan atau on, maka dia bernilai 1. Bila tidak ada tegangan atau bernilai off, maka dia bernilai 0. Meski memiliki kelemahan terhadap noise, interferensi listrik semakin jauh, maka sinyal digital masih dapat diperbaiki. Artinya dengan cara membangkitkan ulang bit-bit tersebut dengan tidak meregenerasi noise tersebut. Untuk perbedaan dari kedua sinyal yaitu analog dan digital adalah jika analog itu dirancang untuk suara, kalau digital dirancang untuk data dan suara. Untuk sinyal analog tidak efisien untuk data, banyak terdapat noise, kemudian rentan kesalahan, kecepatannya relatif rendah, kemudian overheatnya tinggi, dan sinyal analog pun bisa dikonversi ke digital. Untuk digital sendiri, untuk transmisi kecepatannya cukup tinggi, kemudian memiliki overheat yang rendah, dan digital pun juga bisa dikonversi ke analog. Kemudian di sini kita bicara mengenai transmisi data. Ada beberapa macam. Yang pertama ada simplex. Simplex adalah mode komunikasi satu arah. Di sini pihak penerima itu tidak dapat memberikan informasi kembali, atau sering juga disebut komunikasi broadcast atau media penyiaran, karena melalui satu arah saja. Komunikasi ini tidak terjadi secara interaktif, hanya disampaikan melalui satu titik saja. Contoh yang sering ditemukan dalam penggunaan transmisi simplex ini adalah ketika menggunakan siaran televisi dan siaran radio. Keseluruhan bandwidth pun digunakan oleh pengirim. Kemudian ada half duplex, adalah media komunikasi dua arah, namun berbeda dengan full duplex. Berkomunikasi dua arah secara saling bergantian, tidak dapat dalam satu waktu atau real time atau dalam waktu yang bersamaan. Kemudian ada full duplex. Metode ini memungkinkan komunikasi antara dua arah secara langsung tanpa harus menunggu bergantian. Umumnya alat yang memanfaatkan metode komunikasi ini menggunakan dua jalur komunikasi. Contohnya adalah telepon, handphone, dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke topologi jaringan. Topologi jaringan adalah suatu bentuk struktur jaringan yang dibangun atau diinstalasi sesuai dengan kebutuhan dan digunakan untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lainnya dengan kabel atau media non-kabel atau wireless. Untuk macam-macamnya ada 11. Yang pertama ada topologi ring atau cincin. Topologi ring ini merupakan topologi yang menghubungkan antara PC atau personal komputer dengan PC yang lain tanpa menggunakan switch. Dalam proses instalasi hanya menggunakan line card yang tersedia di dalam PC itu sendiri. Untuk membentuk jaringan cincin, setiap sentral harus dihubungkan seri satu dengan yang lain, dan hubungan ini akan membentuk sebuah loop tertutup. Kemudian yang kedua ada topologi bus, yang merupakan topologi menggunakan kabel tunggal sebagai media transmisi atau kabel pusat, tempat di mana seluruh klien dan server dihubungkan, sehingga komputer atau jaringan lain dapat dengan mudah dihubungkan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada topologi star.
atau bintang. Topologi star atau yang sering menyebutnya bintang adalah sebuah topologi jaringan yang menggunakan switch atau hub untuk menghubungkan antara node klien. Dalam topologi star ini, salah satu sentralnya dibuat sebagai pusat. Kemudian ada topologi mesh, yaitu sebuah topologi yang menerapkan hubungan antara sentral secara penuh. Jumlah saluran harus disediakan untuk membentuk jaringan mesh dengan jumlah sentral dikurangi 1 atau n-1, di mana n adalah jumlah sentralnya. Tingkat kerumitan jaringan sebanding dengan meningkatnya jumlah sentral yang terpasang. Kemudian yang kelima ada topologi tree atau pohon, merupakan kombinasi dari topologi star yang menghubungkan dengan topologi bus, sehingga setiap topologi star akan terhubung ke topologi bus. Biasanya dalam topologi ini ada beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan pada tingkat yang lebih tinggi dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Kemudian yang keenam ada topologi linear atau runtut, biasa disebut sebagai topologi bus beruntut. Tata letak jenis ini adalah tata letak yang umum. Satu kabel utama menghubungkan tiap titik koneksi komputer yang terhubung ke konektor yang disebut dengan konektor T, dan pada akhirnya harus diakhiri dengan terminator. Konektor PNC digunakan berjenis British Naval Connector. Konektor maritim Inggris sebenarnya PNC. PNC sendiri nama konektor, bukan nama kabel. Kabel yang digunakan pada topologi linear ini adalah jenis RG58. Kemudian ada topologi hybrid, merupakan kombinasi dari dua atau lebih topologi yang berbeda untuk membuat sebuah topologi ini. Ketika topologi dasar yang berbeda saling terhubung, mereka tidak menampilkan karakteristiknya dari satu topologi tertentu, melainkan menjadi topologi hybrid atau gabungan dari beberapa topologi. Kemudian ada topologi broadcast. Topologi broadcast ini adalah tipe pertama dari topologi logic komputer. Secara sederhana dapat digambarkan yaitu satu host yang mengirimkan data kepada seluruh host lain pada media jaringan. Kemudian ada topologi hierarki. Bentuknya pun seperti pohon bercabang dari komputer host yang dihubungkan ke switch dengan simpul atau bentuk node secara bertahap. Tingkat yang lebih tinggi berfungsi sebagai pengatur kerja jenjang di bawahnya. Topologi ini biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar atau organisasi penting yang memiliki beberapa cabang lokal, sehingga data dari pusat bisa didistribusikan ke cabang ataupun sebaliknya. Kemudian ada topologi peer-to-peer, merupakan topologi yang sangat sederhana karena hanya menggunakan dua buah komputer saja untuk saling terhubung. Pada topologi ini pun biasanya menggunakan satu kabel yang menghubungkan antara komputer untuk proses pertukaran data atau data flow. Kemudian yang terakhir ada topologi token passing, yaitu mengatur pengiriman data pada host melalui media dengan menggunakan token yang secara teratur berputar pada seluruh host. Host ini hanya dapat mengirimkan data hanya jika host tersebut mempunyai token. Kalau tidak, maka tidak bisa mengirimkan data. Dengan token ini, collision atau tabrakan data pun dapat dihindari atau dicegah. Demikian presentasi atau penjelasan saya sedikit mengenai pengantar komunikasi data. Mungkin masih banyak kekurangannya. Semua materi yang saya sampaikan tadi saya ambil dari website mahasiswa.com.
Untuk lebih lengkapnya kalian bisa kunjungi website tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.